bersama saya Dianing. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu terkait dengan bisnis projection atau proyeksi bisnis. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan kapan financial projection itu diperlukan, yaitu financial projection diperlukan ketika kita akan memulai bisnis atau melakukan scale up bisnis dan juga ekspansi. Nah, ketika akan memulai bisnis itu kita melakukan estimasinya atau proyeksinya menggunakan data apa? Nah, bisa kita melakukan proyeksi menggunakan cara berikut ini, yaitu yang pertama menghitung market size. Jadi kira-kira pasar kita atau calon customer kita itu ukurannya berapa? Kira-kira yang akan membeli produk atau jasa kita itu siapa? Nah, kita bisa mengukurnya melalui market size. Dan yang kedua yaitu melakukan benchmarking dengan usaha sejenis yang sudah berjalan. Jadi kita bandingkan nih dari usaha yang sudah ada, kita bandingkan kira-kira dia itu penjualannya berapa dalam sehari, kemudian biaya-biayanya berapa, kemudian berapa revenue-nya. Nah, untuk melakukan benchmarking itu caranya macam-macam. Teman-teman bisa tanya langsung sendiri ke penjualnya terkait dengan proses bisnisnya, terus bagaimana cara melakukan pemasarannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian financial projection ini bisa kita gunakan ketika sebuah bisnis itu ingin melakukan scale up. Misalnya dengan menambah produk atau layanan baru, kemudian menambah peralatan produksi dan juga menambah SDM atau ketersediaan karyawan. Nah, ketika perusahaan itu ingin melakukan ekspansi atau misalnya buka cabang atau membuat produk baru atau mengakuisisi sebuah bisnis, membeli sebuah bisnis, kemudian melakukan franchise, itu juga perlu melakukan financial projection supaya kita bisa tahu nih ketika kita ingin buka cabang, kira-kira di cabang baru nanti itu calon marketku sebesar apa, terus revenueku nanti akan sebesar apa, terus biaya yang akan kita keluarkan untuk buka cabang itu berapa. Nah, itu akan bisa kita hitungkan dulu proyeksinya supaya lebih meyakinkan. Dan ketika teman-teman membuka usaha franchise itu perlu dipahami bahwa financial projection ini akan sangat penting ketika ingin membeli sebuah franchise. Jadi misal nih teman-teman ditawari bisnis untuk jualan es teh Kampul Indonesia. Nah, itu kan sudah terkenal ya franchise-nya. Nah, di situ teman-teman harus melihat apakah yang ditawarkan dari bisnis franchise tadi itu ada proyeksinya, kira-kira berapa biaya yang timbul, terus proyeksi dari customernya berapa, peminat dari cabang-cabang sebelumnya itu berapa. Nah, itu teman-teman harus mengetahui itu supaya nanti kalau teman-teman beli franchise-nya itu tidak rugi gitu. Nah, kemudian siapa yang membuat proyeksi keuangan? Yang pertama yaitu business owner. Jadi business owner itu basic latar belakang pendidikannya dari mana aja. Ketika dia sudah membuat bisnis, menjalankan sebuah usaha, dia mau nggak mau harus belajar terkait dengan keuangan. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa mengetahui berapa pendapatan yang dia peroleh, berapa biaya yang timbul, dan berapa laba yang dia peroleh juga. Nah, jadi dalam arti kata lain, sebuah bisnis itu tidak bisa berjalan gitu aja. Kita tetap perlu melakukan perhitungan keuangannya supaya kita bisa mengetahui apakah bisnis tadi itu menguntungkan atau tidak, sesuai dengan harapan kita atau tidak. Apalagi kalau bisnisnya itu tadi dicampur dengan pengeluaran harian kita. Nah, itu akan lebih bahaya lagi karena teman-teman nggak bisa memetakan mana yang merupakan pengeluaran produksi dan mana yang merupakan pengeluaran sehari-hari. Nah, kemudian yang membuat proyeksi keuangan itu siapa lagi? Ada CEO dan CFO. Nah, mereka akan menggunakan proyeksi keuangan untuk menentukan target keuangan di masa depan, berapa target penjualannya dan biaya-biaya apa saja yang kiranya bisa dipres.
Kemudian yang terakhir ada staf keuangan. Staf keuangan itu mau nggak mau harus belajar proyeksi keuangan. Entah itu proyeksi keuangan yang sesederhana mungkin, mereka harus bisa membuat perkiraan atau estimasi supaya kedepannya itu mereka tahu akan seperti apa yang terjadi di masa depan. Nah, bagaimana membuat proyeksi keuangan? Yang pertama, kita harus menyiapkan proyeksi penjualan. Kemudian yang kedua, menentukan titik impas atau break even point, di mana break even point itu menggambarkan kondisi di mana bisnis kita itu tidak rugi dan juga tidak untung. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan berapa variable cost dan juga fixed cost-nya, berapa biaya yang berkaitan dengan proses produksi dan berapa biaya yang terkait dengan operasional. Kemudian kita juga perlu untuk menghitung profit and loss-nya, kemudian menyusun neraca, cash flow, dan merencanakan hal-hal yang unpredictable. Nah, main point dari financial projection di sini itu ada 3 komponen, ada income statement, balance sheet, dan juga cash flow. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar mengetahui bahwa laporan keuangan dari sebuah bisnis itu yang dihasilkan ada 4 jenis, ada income statement atau laporan laba rugi, kemudian ada balance sheet atau laporan posisi keuangan, ada cash flow atau laporan arus kas. Kemudian di sini ada owner equity, yaitu mengetahui berapa modal yang dimiliki dari sebuah entitas bisnis. Nah, income statement sendiri di sini menampilkan terkait dengan berapa pendapatan, biaya, dan laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Di sini menggambarkan terkait dengan kinerja operasional perusahaan, apa yang mereka jual itu akan tertera di income statement ini. Kemudian untuk balance sheet itu menyajikan terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, terkait dengan apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban dari perusahaan yang tertuang di kewajiban ini. Kemudian ada juga cash flow. Nah, kenapa cash flow itu penting? Karena di sini dari laporan laba rugi dan juga balance sheet tadi itu tidak bisa memproyeksikan berapa uang cash, uang tunai yang sebenarnya ada. Karena tadi di income statement dan juga balance sheet itu ada transaksi kredit, sehingga transaksinya itu nggak nyata. Misal ada penjualan kredit, artinya itu masih dalam bentuk piutang, tapi kita udah mengakuinya sebagai pendapatan atau penjualan. Nah, di sini kita perlu untuk mengetahui cash flow atau cash yang kita miliki berapa supaya bisnis kita nanti bisa berjalan. Misal uangnya itu bisa digunakan untuk membeli peralatan atau membayar hutang dan membayar biaya-biaya dari aktivitas produksi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk financial projection basic. Kita ketemu di materi selanjutnya ya. Terima kasih.